tahu pemirsa semua WeWatch nih yang nonton dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri nih. Yang saya tahu kan WeWatch nih sampai ke Brunei, Malaysia, Singapura sampai Australia ini banyak nih WeWatch nih. Iya, PP Dia tadi. ini. PP tadi peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan nomor 28 tahun 2004 itu kalau sudah dikeluarkan suatu aturan tentu berarti kan ada suatu kebolehan. Ya, walaupun ada ketentuan terbatas, ya dibolehkan berarti menggunakan kontrasepsi itu. Yang bahayanya adalah kalau ini dibolehkan, berarti kan anak kita kan kebebasan seks ya, akan menuju suatu kebebasan seks, ya. Ya. Walaupun sudah ada beberapa fraksi, ya, sudah ada beberapa fraksi DPR kita minta untuk segera dibatalkan peraturan itu, ya, karena itu jelas-jelas akan berpotensi merusak moral remaja kita seperti itu, Vicky. Kan. Enggak, gue kira kalau mau lanjutin lagi pertanyaan. Iya. Jadi menurut abang gimana? Selanjutnya setelah hukum ini berlaku, apakah masih terus dilanjutkan atau bagaimana, bang? Tetap kita bisa dilawan, dibantah. Iya, artinya kita tetap sebagai warga negara yang bermoral agama. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa lagi pada hari ini. WeWatch kembali hadir dalam rangka ketemu teman-teman kita, senior-senior kita dari WeWatch. Sebelah kiri saya ada Bang Juju Purwantoro, advokat kondang yang kita kenal, alumni UI. Sebelah ujung ada Bang Hasril dari Fakultas Ekonomi, alumni UI Fakultas Ekonomi 67 ya Bang ya. Oke, selamat datang Bang Juju. Sama-sama. Selamat datang. Oke. Bang Hasril. Apa kabar nih semua? Alhamdulillah sehat baik-baik semua ya. Ya, alhamdulillah sehat. Okay. Pemirsa, hari ini tema kita melihat Jokowi ini, pemerintah ini mengeluarkan undang-undang tentang pemakaian alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah. Nah, kebetulan di sini ada ahli hukumnya nih. Kita akan tanya nih kepada Bang Juju Purwantoro ini. Gimana Bang Juju? Kok bisa seperti itu pemerintah dari zaman dulu Presiden Bung Karno sampai SBY kemarin nggak pernah. Bahkan menjelang habis masa pemerintahan rezim ini, kok bisanya tiba-tiba PP mengeluarkan PP, ya kan, pemerintah ini Jokowi khususnya boleh menggunakan alat kontrasepsi untuk anak SMA, anak SLTA. Oke kan, 15, 16, 17 tahun ya. Ini gimana nih? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vicky dan Pak Asril senior saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal baru aja ya, kira-kira seminggu yang lalu lah begitu. Pemerintah mengeluarkan PP atau peraturan pemerintah ya. Tepatnya di nomor 28 tahun 2024 maaf. 2024 ya. Itu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebetulnya. Jadi ini merupakan peraturan pelaksanaannya begitu, PP ini begitu. Kan biasa itu kalau ada suatu undang-undang maka diatur lebih lanjut dalam satu PP begitu kan Pak ya. Nah, ini PP-nya ya aneh sekali nih. Aneh sekali kenapa kita lihat seperti pasal 103 di antara pasal 1 sampai dengan pasal 4 dan seterusnya begitu. Itu kontroversi banget menurut kita ya. Kontroversi ya. Kontroversi sekali sebagai ya katakanlah penduduk yang mayoritas beragama begitu Pak ya. Kita kan mayoritas beragama Pak ya. Nah, ini mengeluarkan suatu pengaturan atau aturan di mana alat kontrasepsi itu bisa digunakan oleh anak remaja, SMP maupun SMA seperti itu, ya. Walaupun tentu dengan ketentuan-ketentuan yang terbatas begitu ya. Tapi kan selama ini kan kita yang setahu kita ketentuan tentang kontrasepsi, alat kontrasepsi atau katakanlah kebebasan seks itu kan sih dilarang ya di negara kita ya, masih dihukum
ya kan? Moral dan etika ya. Jadi hukum kan. Nah, kita melakukan kegiatan seks misalnya itu kan sangat dilarang ya Pak ya. Nah, ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya juga. Ya kadang-kadang ya dilakukan razia juga. Kadang-kadang juga. Iya. Biasanya paling menjelang Ramadan ya. Nah, itu dirazia semua hotel-hotel. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi seperti malu-malu kucing ya. Pura-pura tidak tahu kan gitu. Padahal kehidupan seks atau kebebasan seks termasuk yang dilakukan oleh tanda kutip perempuan-perempuan nakal seperti itu nggak terlalu seteng-cereng amat ya, nggak terlalu tegas amat ya pemerintah kita melarang. Ini dikeluarkan peraturan pemerintah, ya kan, peraturan pemerintah di apa namanya yang memperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi itu kan begitu. Dari kacamata hukumnya bagaimana Bang Juju? Dari kacamata hukum ini. Kacamata hukum. Pemirsa semua WeWatch nih yang nonton dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri nih. Yang saya tahu kan WeWatch nih sampai ke Brunei, Malaysia, Singapura sampai Australia ini banyak nih WeWatch nih. Iya, PP tadi peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan nomor 28 tahun 2004 itu kalau sudah dikeluarkan suatu aturan tentu berarti kan ada suatu kebolehan. Ya, walaupun ada ketentuan terbatas, ya dibolehkan berarti menggunakan kontrasepsi itu. Yang bahayanya adalah kalau ini dibolehkan, berarti kan anak kita kan kebebasan seks ya, akan menuju suatu kebebasan seks, free seks ya. Walaupun sudah ada beberapa fraksi, ya, beberapa fraksi DPR kita minta untuk segera dibatalkan peraturan itu, ya, karena itu jelas-jelas akan berpotensi merusak moral remaja kita seperti itu, Vicky. Kan. Enggak, gue kira lo mau lanjutin lagi pertanyaan gitu. Iya. Jadi menurut Abang gimana? Selanjutnya setelah hukum ini berlaku apakah masih terus dilanjutkan atau bagaimana Bang? Tetap kita bisa dilawan, dibantah. Iya, artinya kita tetap sebagai warga negara yang bermoral agama ya. Kita mengharapkan bahwa aturan ini untuk bisa segera dibatalkan. Jangan dilanjutkan. Jadi Joko Widodo ini ada saja ya, menjelang berakhir masa jabatannya, menjelang berakhir lengsernya 2 bulan lagi ini ya. Menurut saya tuh bikin peraturan yang ada yang merusak bangsa dan generasi muda Indonesia seperti itu ya. Jadi saya sepakat kalau dari beberapa anggota dewan yang tidak sepakat ya, terutama saya baca dari fraksi PKS yang menyatakan seperti itu, untuk segera dibatalkan ya, untuk segera dibatalkan dan tidak diberlakukan atau dicabut peraturan pemerintah ini seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Juju. Jadi harus segera dibatalkan ya Bang Juju ya, kesimpulannya ya. Oke, menurut Bang Hasril bagaimana dampaknya ini? Iya, masalah ini dengan PP mengeluarkan peraturan pemerintah ini. Kebebasan kontrasepsi itu. Untuk kontrasepsi ini. Ya itu sebetulnya men-trigger ya, Iya. Mungkin nanti banyak orang yang baik di Indonesia tapi bisa tergoda juga. Kadang-kadang ya manusia ini di dunia ini tidak lepas dari godaan dan syaitan. Jadi orang yang baik pun bisa tergoda. Makanya supaya jangan dicoba-coba digoda-goda, yaitu bagaimana sebagai negara yang bangsa Indonesia ini beragama, supaya menegakkan hukum tapi yang mengacu kepada ajaran agama. Jangan bertentangan dengan ajaran agama. Ya emang nggak boleh dalam agama. Saya rasa semua agama sama, mau agama Islam itu sama, melarang kebebasan seks. Mengacu dari negara-negara luar, baik di Amerika atau di Eropa kan, umur 17 tahun mereka udah bebas menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin apa mengacu dari sana atau gimana nih? Tapi kan udah beda, kita demokrasi kan, bukan negara liberalis. Kalau kan? Kita katanya mencontoh atau mengacu pada negara-negara maju seperti negara-negara besar di Eropa maupun di Amerika seperti itu, ya itu tidak sesuai kan Pak. Kita adalah negara yang katanya mayoritas beragama Islam dan negara Pancasila.
Dan ketentuan undang-undang kita ya di KUHP itu sudah ditentukan bahwa sembarangan menggunakan alat kontrasepsi tanpa izin ya, tanpa suatu persyaratan tertentu, yaitu demi kesehatan atau apa yang diizinkan oleh dokter Pak ya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak boleh dipakai semena-mena begitu ya, di tempat-tempat umum misalnya seperti itu, di hotel-hotel misalnya disiapkan alat kontrasepsi gitu ya. Nah itu kan melanggar kesusiaan, keagamaan, melanggar moral gitu ya. Kita nggak sepakat seperti itu. Nggak sepakat lah semua. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih penjelasannya. Berarti ini ada trigger di sini. Memang belum tidak patut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau undang-undang seperti ini untuk kebebasan menggunakan alat kontrasepsi kepada pelajar di Indonesia ini. Saya rasa mungkin juga banyak orang tua yang keberatan dalam hal ini, ya kan? Begitu mau jalan malam minggu, weekend, ya kan? Kalau di Amerika kan mungkin beda. Mau jalan anak mahasiswa, orang tuanya keluar memberikan alat kontrasepsi. Jangan lupa kamu pakai ini. Kan begitu. Nah, kalau di sini kan nggak mungkin seorang tua yang habis sholat, habis baca Quran, terus anaknya mau pergi. Bang pikir pengalaman di Amerika sekian tahun tuh. Bisa cerita itu kan? Kasih ini gimana coba? Ya kan nggak mungkin gitu kan? Masih memberikan alat kontrasepsi. Sementara ibunya habis baca Quran nih. Iya kan? Itu. Habis ngaji, sholat maghrib, anaknya pamit. Umi atau mama atau ibu apa, whatever. Saya mau pergi dulu nih, pesta sama teman nih. Terus ibunya masih pakai mukena, langsung lariin alat kontrasepsi. Jangan lupa nih. Ya, nak, ini pakai nak. Kan nggak mungkin. Sesuatu hal yang tidak mungkin pemirsa. Nah disinilah, makanya ini memang agak ruwet, agak panjang kalau kita bahas ya Bang Judi Bang Asril ya. Masalah ini, cuma menurut saya pribadi ini sesuatu yang aneh. Ya, bahkan sangat aneh gitu ya. Ini bukan kebijakan lagi. Ini membuat moral ya anak bangsa ini rusak, Makin rusak. rusak moral anak bangsa ini, gitu loh. Jadi begitu dia lepas kuliah, lepas sekolah SMA, mereka udah siap. Dan jangan lupa karakter negara dan bangsa ini juga akan rusak. Kalau bangsanya rusak, maka karakter negara ini juga akan rusak. Jadi akan dibawa kemana negara kita seperti ini? Kan begitu.